Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah internet. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitria Nur Ayuni dengan NIM 23051204026 dari kelas TIA 2023, Universitas Negeri Surabaya. Nah, berkaitan dengan topik sejarah internet, ini berhubungan dengan mata kuliah saya yaitu tentang jaringan komputer dengan dosen pengampu yaitu Pak Agus Prihanto, STMkom. Nah, kita tentu tidak asing sekali dengan yang namanya internet, tapi apakah kita tahu internet itu apa? Nah, internet itu merupakan singkatan dari interconnect, network, atau jaringan yang saling terhubung. Nah, internet sendiri adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai jenis perangkat seperti komputer, smartphone, server, dan lain-lain di seluruh dunia. Kata interconnect berarti jaringan-jaringan ini saling terhubung satu sama lain yang memungkinkan transfer data dan berkomunikasi dengan mulus. Nah, seperti apa sih awal mulanya internet ini? Nah, internet ini berawal dari proyek penelitian militer Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Nah, dengan tujuan proyek ini untuk membangun jaringan komunikasi yang tahan terhadap serangan nuklir. Jaringan ini kemudian berkembang menjadi ARPANET yang menjadi cikal bakal internet seperti yang kita kenal sekarang. Nah, dapat kita lihat di bagian kiri bawah itu ada gambarnya Bapak Leonard Kleinrock yang mendapat julukan sebagai Bapak Internet. Nah, pada 1961 Bapak ini dari MIT memperkenalkan packet switching, teknik pengiriman data yang membagi informasi menjadi paket-paket kecil yang dikirim melalui rute yang berbeda dan disusun kembali di tujuan. Nah, di tahun 1965, Larry Robert dan Thomas Merrill menghubungkan komputer di MIT dengan komputer di California melalui jaringan telepon. Nah, ini membuktikan bahwa komputer dapat saling berkomunikasi dari jarak jauh. Selanjutnya, di tahun 1969, tepatnya pada tanggal 29 Oktober, pesan pertama dikirim melalui ARPANET atau Advanced Research Project Agency New York antara University of California Los Angeles UCLA atau Stanford Research Institute atau SRI. Dengan pesan tersebut adalah LO karena sistem crash saat mencoba mengetik login. Selanjutnya, pada tahun 1971, Ray Tomlinson, seorang insinyur dari BBN Technologies, memperkenalkan penggunaan simbol @ untuk memisahkan nama pengguna dari nama host server email. Di tahun 1979, Phil George dan Bob Kahn memperkenalkan protokol TCP Transmission Control Protocol yang memungkinkan data dipecah menjadi paket. Nah, setelah itu dikirim melalui jaringan dan dirangkai kembali di tujuan. Kemudian tahun 1984, DNS diperkenalkan untuk mempermudah penamaan komputer di internet dengan menggunakan nama domain yang lebih mudah diingat daripada alamat IP numerik. Kemudian 1985, National Science Foundation Network atau NSFNet itu yang didirikan oleh National Science Foundation NSF di Amerika Serikat untuk menggantikan ARPANET. Di tahun 1989, Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan dari CERN, organisasi Eropa untuk riset nuklir, mengajukan proposal untuk World Wide Web atau yang biasa kita kenal sebagai WWW pada tahun 1989. Nah, di tahun
1990, Berners-Lee menyelesaikan pengembangan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, bahasa markup HTML atau Hypertext Markup Language, dan browser web pertama bernama World Wide Web atau WWW. Nah, pada tahun 1991, tim Berners-Lee itu membuka WWW untuk publik. Nah, sehingga pengguna di seluruh dunia dapat mengakses informasi melalui jaringan internet. Di tahun 1998, Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Google memperkenalkan algoritma pencarian yang lebih canggih berdasarkan peringkat halaman, yaitu PageRank, yang dengan cepat membuat mesin pencari menjadi populer di dunia. Pada tahun 2004, Facebook diluncurkan oleh Mark Zuckerberg bersama teman-temannya di Universitas Harvard pada 4 Februari 2004. Kemudian 2010, Instagram diluncurkan sebagai aplikasi berbagi foto dan video yang memudahkan pengguna untuk berbagi momen sehari-hari dengan teman dan pengikutnya. Nah, dari tadi kita membahas secara internet yang bermula di dunia. Nah, kita akan bahas gimana sih internet di Indonesia itu, bagaimana awal mulanya masuknya ke Indonesia. Nah, internet masuk ke Indonesia berawal dari tahun 1992, yaitu sekelompok akademisi dan praktisi teknologi yang dipimpin oleh Joseph Luhukai dari UI, Onowe Purwo dari ITB, dan Muhammad Ihsan dari BPT mendirikan Paguyubanet. Kemudian 2 tahun setelahnya, Indonesia mendapat koneksi internet permanen pertamanya melalui Ipteknik. Nah, jaringan BPT ini terhubung ke jaringan internasional melalui satelit ke Amerika Serikat. Nah, 1 tahun setelahnya, perusahaan penyedia layanan internet komersial atau Internet Service Provider ISP pertama di Indonesia, yaitu Indonet, didirikan oleh Sanjaya. Beberapa ISP lainnya mulai bermunculan seperti Wasantara.net, Radnet, Citranet, dan Meganet pada tahun 1996. Kemudian di tahun setelahnya, 1 tahun setelahnya, pemerintah Indonesia melalui PT Telkom meluncurkan layanan jaringan telekomunikasi berbasis paket yang disebut Wakil, atau singkatan dari Wahana Komunikasi Informasi dan Layanan. Indonesia Internet Exchange didirikan untuk memfasilitasi pertukaran data antara penyedia layanan internet di Indonesia pada tahun 1998. Nah, untuk selanjutnya pada tahun 2000-an muncul banyak portal berita seperti situs web lokal, contohnya detik.com, kemudian kompas.com, dan kapanlagi.com. 4 tahun setelahnya, layanan blogging mulai berkembang di Indonesia, diikuti oleh media sosial yang memungkinkan masyarakat untuk membuat konten, berbagi pengalaman, dan berkomunikasi. Nah, di 2010, dekade ini ditandai oleh pertumbuhan internet broadband yang didukung oleh layanan mobile broadband dari operator seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata, serta pengenalan jaringan 3G dan 4G LTE. Pada tahun 2015, Indonesia mulai mempersiapkan infrastruktur untuk konektivitas jaringan 4G LTE yang dapat mengakses internet dengan kecepatan tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian
5 tahun setelahnya, pemerintah Indonesia melalui Kominfo mengumumkan strategi untuk meningkatkan akses internet cepat di seluruh wilayah, termasuk membangun jaringan fiber optik di bawah laut, yaitu Palaparing, untuk menghubungkan daerah yang terpencil. Di tahun 2021 sampai 2002, Indonesia mempersiapkan untuk penerapan jaringan 5G yang dimulai dari kota besar di Indonesia yang diharapkan untuk mendukung inovasi di bidang IoT, Smart City, dan layanan digital lainnya. Nah, selain sejarahnya, kita perlu ketahui dampak internet itu juga ada banyak. Dampak itu selalu ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif internet sendiri ini kita dapat mengakses informasi dengan begitu cepat dan dapat membantu pendidikan dan penelitian. Kemudian komunikasi dan konektivitas untuk memudahkan mengirim pesan atau mengirim ke media sosial serta panggilan video untuk memperkuat hubungan pribadi dan profesional. Kemudian di bidang bisnis atau e-commerce, ini bisnis yang kita jalankan dapat berkembang secara global serta memperluas pasar, sehingga terciptanya lapangan kerja baru melalui platform online. Nah, dampak negatifnya sendiri ini sangat beresiko, yaitu keamanan dan privasi, karena meningkatnya risiko peretasan, pencurian identitas, dan pelanggaran data pribadi. Kemudian ketergantungan dan kecanduan yang dapat mendorong seseorang untuk ketergantungan dengan digital yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan sosial. Kemudian penyebaran informasi palsu atau hoax. Nah, penyebaran ini dapat menimbulkan pengaruh opini publik yang jika pengaruh itu buruk, maka itu akan menjadi misinformasi untuk masyarakat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.